Meski sudah dilarang, namun masih saja ada segelintir orang yang nekat mengedarkan ganja, bahkan menanam pohonnya di dalam rumah. Seperti yang dilakukan seorang pria yang tinggal di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Akibat perbuatannya, pria tersebut kini justru mendekam di balik jeruji besi. Ini bebek ganja yang ditanam di rumah. Apa yang ditanam, maka itulah yang dipetik. Namun, apa jadinya jika yang ditanam ternyata masuk dalam daftar tumbuhan terlarang? Hal inilah yang dilakukan seorang pria yang nekat menanam pohon ganja di dalam rumahnya. Tentunya perbuatan tersebut jelas melanggar hukum. Aparat Polres Metro Jakarta Selatan yang mengetahui hal tersebut langsung menggerebek rumah pelaku di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Di dalam rumah pelaku ditemukan 6 batang pohon ganja yang ditanam di dalam ruangan khusus dan diterangi sinar ultraviolet sebagai pengganti sinar matahari. Rata-rata pohon ganja yang ditanam sudah mencapai tinggi 80 cm. Diduga pelaku sudah menanamnya sejak 5 bulan lalu. Menurut polisi, pelaku mendapatkan bibit pohon ganja dengan membelinya dari negara Belanda lewat media sosial. Berdasarkan pengakuan pelaku, hasil panen pohon ganja tersebut hanya akan dikonsumsinya sendiri. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita 79 gram daun ganja kering siap pakai. Akibat perbuatannya, pelaku kini mendekam di tahanan Polres Metro Jakarta Selatan dan dijerat pasal Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Yang bersangkutan menanam pohon ganja, ada 6 batang, dan juga daun-daun kering narkotika jenis ganja sebanyak 79 gram. Dan juga ada bahan pupuk dan lainnya. Mereka digunakan untuk diri sendiri. Nah, sementara masih kita kembangkan apakah yang bersangkutan dijual ke tempat lain. Penanaman pohon ganja di dalam rumah juga pernah dilakukan 2 pria di Bandung, Jawa Barat pertengahan tahun 2019 lalu. Keduanya ditangkap polisi di sebuah rumah di kawasan Rancasawo, Buah Batu, Bandung. Dari lokasi penggerebekan, polisi menyita 32 pot tanaman ganja yang disamarkan dengan tanaman lainnya. Pohon ganja tersebut ditanam pelaku di rumah kosong tepat di belakang rumahnya. Kepada polisi, pelaku mengaku mendapatkan biji ganja untuk disemai sebagai bibit pohon dari seorang rekannya. Menurut rencana, hasil panen ganja tersebut akan dijual kepada para penikmat ganja di wilayah Bandung, Jawa Barat. Meski dalam jumlah yang kecil dan ditanam di dalam rumah, menanam pohon ganja tetaplah sebuah pelanggaran hukum. Alih-alih panen ganjanya berbuah manis, namun justru malah menyengsarakan diri dan membuat pelaku mendekam di balik jeruji besi. Dari Jakarta dan Bandung, Jawa Barat, Ajat Moko, Deden Saputra, Don't Back Crime, RTV. Seorang warga di Medan, Sumatera Utara juga nekat menanam pohon ganja dalam pot tanaman di rumahnya. Kepada polisi, pria tersebut mengaku akan menjual hasil panen pohon ganja di sekitar wilayah Medan. Layaknya menanam bunga, seorang pria bernama Muklis Anugrah alias Tison justru menanam pohon ganja di dalam pot tanaman yang berada di lantai 3 rumahnya di Jalan Perintis, Kota Medan, Sumatera Utara. Aparat Polsek Medan Kota yang datang ke rumah Tison langsung menyita tanaman tersebut sekaligus menangkap Tison sebagai pemiliknya. Kepada polisi, Tison mengaku baru pertama kali menanam daun ganja dan berencana akan menjual hasil panennya di Kota Medan. Penanaman pohon ganja di dalam rumah ini diketahui saat aparat Reskrim Polsek Medan Kota sudah terlebih dahulu menangkap istri pelaku bernama Malahayani yang terlibat kasus peredaran sabu-sabu. Dalam proses penyelidikan, istri pelaku kemudian mengaku memiliki tanaman ganja yang ditanam di rumah mereka. Tanaman ganja tersebut sudah siap untuk dipanen dan diperkirakan dapat menghasilkan ganja kering seberat 3 kg. Dalam kasus ini, polisi juga melakukan pengembangan dengan menangkap 3 pelaku lainnya, yakni Fariza, Adi, dan Anggita Agustina, yang merupakan kaki tangan pasangan pelaku suami istri tersebut. Ini
untuk dikonsumsi dan dijual. Udah pernah diedarkannya? Dari hasil pendalaman ini baru kali pertama. Belum sempat diedarkan karena ketahuan sama petugas. Jika berhasil dipanen ditaksir bisa berapa banyak ini Pak? Sekitar kalau ini kurang lebih 3 kilo. Kalau bisa dipanen 3 kilo siap diedarkan. 3 kilo siap diedarkan. Selain menyita 20 batang pohon ganja, polisi juga menyita barang bukti 2 paket narkoba jenis sabu-sabu siap edar. Akibat perbuatannya, para pelaku akan dijerat pasal narkotika dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Meskipun sudah mengetahui ganja dilarang di Indonesia, namun masih saja ada warga yang nekat menanam pohon tersebut. Jika sudah begini, apakah mereka mengetahui ancaman jeruji besi akan terus menghantui mereka untuk waktu yang lama? Dari Medan, Sumatera Utara, Wahyu Maulana, Tunbay Crime, RTV. Ada saja ulah para pengedar narkoba untuk menyalurkan barang haram tersebut agar sampai ke tangan pengguna. Seperti yang dilakukan seorang mantan narapidana yang menyelundupkan sabu di dalam ayam goreng. Pembebasan narapidana melalui program asimilasi dari Kemenkumham selama pandemi corona ternyata tak sepenuhnya membuat mereka sadar dan memilih jalan hidup yang lebih baik. Beberapa di antaranya justru kembali melakukan kejahatan dan harus berurusan lagi dengan aparat penegak hukum. Seperti yang dilakukan seorang mantan narapidana bernama Wahyu Femo berusia 23 tahun. Ia berupaya menyelundupkan narkoba berupa sabu dan pil ekstasi ke dalam tahanan. Untuk mengelabui petugas lapas, sabu dan pil ekstasi itu ia sembunyikan dalam makanan. Aksi pelaku terbongkar saat ia menjenguk salah satu rekannya yang masih mendekam di penjara sambil membawa makanan berupa ayam goreng. Namun saat melintas di pintu masuk lapas, petugas curiga dengan makanan yang dibawa pelaku. Dan benar saja, setelah dibongkar, ayam goreng tersebut ternyata berisi narkoba. Kepada polisi, pelaku mengaku disuruh membawa narkoba oleh salah seorang narapidana. Dari tangan pelaku, polisi juga menyita sabu dan pil ekstasi seberat 5 gram, serta 2 telepon genggam yang digunakan untuk bertransaksi. Napi dalam lapas memesan barang berupa sabu dari ini kepada ini tersangka ini, kemudian tersangka ini mengirimkan ke sana. Sabu sama ini itu leher ayam dengan makanan, terus kemudian di situ ada yang juga. Udah berapa kali itu seperti modusnya seperti itu? Baru ini mencoba berarti ya? Mencoba dimasukkan di ayam, besok kalau lolos gitu lagi gitu mungkin? Nah ya, kalau spesial itu lolos, besok gitu lagi atau modus lain? Tak kunjung kerja, Wahyu akhirnya kembali mendekam di balik jeruji besi dan dijerat pasal narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara serta denda 10 miliar rupiah. Penyelundupan narkoba dengan cara yang tak biasa pernah terjadi pada akhir Desember 2017. Narkoba jenis pil ekstasi diselundupkan dalam sebuah minuman kemasan. Polisi menangkap 4 pelaku yang terlibat dalam penyelundupan tersebut. Polisi mendapati berbagai jenis narkoba yang dikemas dalam minuman kotak saat menggerebek sebuah apartemen di wilayah Sunter, Jakarta Utara. Dari tangan pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa 6.000 butir pil ekstasi siap edar, 7 kg sabu, 760 gram bahan pembuat pil ekstasi, kemasan minuman kotak, serta alat untuk memproduksi ekstasi. Menurut pelaku, ekstasi tersebut awalnya akan diedarkan pada malam pergantian tahun baru 2018 lalu. Berbagai cara yang dilakukan para pengedar untuk menyelundupkan narkoba tersebut menunjukkan bahwa upaya untuk memerangi narkoba bukanlah hal yang mudah.
Segala cara dilakukan pelaku untuk mengelabui mata aparat penegak hukum semata-mata demi menyebarkan barang haram yang bisa merusak masyarakat Indonesia, khususnya para generasi muda. Tim Liputan Denbek Crime RTV. Lain lagi ulah yang dilakukan komplotan pengedar narkoba di Jawa Tengah. Mereka justru menyelundupkan narkoba ke dalam sebuah boneka. Ironisnya, salah satu pelaku mengendalikan peredaran narkoba dari balik jeruji besi. Penangkapan kasus narkotika di Indonesia ibarat mengurai benang kusut. Meski kepolisian dan aparat penegak hukum terus melakukan upaya pemberantasan, namun narkoba masih saja beredar luas di tanah air. Jaringan peredaran narkoba pun selalu mencari cara untuk menyelundupkan barang haram tersebut untuk mengelabui petugas. Seperti temuan terbaru Badan Narkotika Nasional Provinsi atau BNNP Jawa Tengah yang berhasil membongkar penyelundupan narkoba di dalam mainan berupa boneka awal Mei 2020 lalu. Pengungkapan kasus ini bermula dari penangkapan seorang pengedar narkoba berinisial RS, warga Pekalongan, Jawa Tengah. Setelah menangkap RS, petugas kembali menangkap dua pelaku lain berinisial SH sebagai kurir narkoba dan bandar narkoba berinisial WD. Ironisnya, WD mengendalikan peredaran narkoba tersebut dari balik jeruji besi di Lembaga Pemasyarakatan Pati. Dari tangan ketiganya, polisi menyita barang bukti 200 gram sabu-sabu, 500 butir pil ekstasi, serta sejumlah telepon genggam dan timbangan digital. Dalam menjalankan aksinya, ketiga pelaku yang merupakan jaringan narkoba lintas provinsi menyelundupkan narkoba tersebut dengan menyembunyikannya dalam sebuah boneka. Secara sepintas kita tidak tahu bahwa di dalam boneka itu ada barang tersebut. Ya. Inilah modus operandi yang barangkali baru kita ungkap ya, di masa pandemi ini. Kesempatan PSBB dengan pembatasan kendaraan yang selama ini lolos adalah barang berupa mobil pick-up, mobil niaga, ya, di mana mobil niaga pick-up ini memang ketentuannya diperkenankan untuk barang-barang logistik, ya. Namun barang-barang logistik ini menjadi satu modus baru dengan dimasukkannya barang bukti narkoba tersebut. Ketiga pelaku akan dijerat pasal narkotika dan terancam hukuman mati. Ulah para pengedar narkoba yang terbilang nekat bukan kali ini saja terjadi. Pada Mei 2017 lalu, petugas gabungan Bea dan Cukai dibantu kepolisian berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkotika jenis sabu yang disembunyikan dalam alat pengisi daya telepon genggam atau charger. Lagi-lagi, penyelundupan ini juga dikendalikan oleh narapidana yang saat itu sedang ditahan di Lembaga Pemasyarakatan. Yang mengejutkan, sabu-sabu di dalam charger telepon genggam itu beratnya mencapai 5 kg. Pelan tapi pasti, peredaran narkoba masih terus merambah di tengah-tengah masyarakat. Para anggota jaringan peredaran narkotika pun selalu mencari cara agar bisa lolos dari pemeriksaan petugas. Karena itu, aparat penegak hukum pun perlu lebih cerdik lagi mengantisipasi berbagai upaya penyelundupan tersebut, sekaligus mengambil langkah tegas untuk memutus mata rantai peredaran narkotika di tanah air. Dari Semarang, Jawa Tengah dan Tangerang, Banten, Aji Pasal Luka Dinata, Andrianto, Tunbek Crime, RTV.